Renungan Hari Minggu Biasa ke-21 tahun C. Pintu keselamatan itu pintu yang sesak atau pintu yang lebar? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan sebuah ajaran Tuhan Yesus yang cukup keras, yang cukup sulit untuk kita terima dan kita cerna. Kenapa? Karena pada Lukas 13 ayat 23, saat Yesus ditanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Saat ditanya seperti itu, Tuhan Yesus tidak langsung dan menjawab iya atau tidak, sedikit atau banyak. Tapi Yesus memberikan jawaban yang ambigu dan membingungkan dengan menjawab, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu." Memang sih dari sini bisa diambil kesimpulan, karena pintunya sesak berarti cuma sedikit yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi Yesus tidak menjawab dengan tegas, "Ya, cuma sedikit yang bisa masuk." Apalagi perkataan Yesus selanjutnya, "Banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Ditambah lagi perkataan Yesus dari Lukas 13 ayat 25 sampai 27 yang luar biasa mengejutkan. Saya akan bacakan. "Apabila tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di jalan di depan rumahmu, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kami.' Lalu ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan.' Lihat betapa keras dan kejamnya perkataan Yesus itu. Bahkan kepada orang yang telah makan dan minum bersama Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus, Yesus malah mengacuhkan dan mengusir mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa ajaran Yesus yang kali ini kok berbeda ya dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang lain? Kok agak bertolak belakang ya dengan ajaran Yesus atau ajaran kitab suci biasanya? Kok berbeda dengan ajaran gereja yang lainnya? Bukankah kita selalu diajarkan keselamatan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Bukankah dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah Bapa sungguh mencintai dunia dan mengutus putranya yang tunggal agar mereka yang percaya boleh menerima kehidupan kekal. Bukankah Tuhan Yesus telah wafat di kayu salib untuk kita semua, untuk membuka gerbang keselamatan bagi kita semua? Lalu kenapa sekarang Tuhan Yesus mengatakan pintunya itu sesak dan gak semua orang bisa masuk surga? Maka semua orang harus berjuang melewatinya. Sepertinya ada pertentangan ya antara pintunya yang besar lebar untuk keselamatan kita atau pintunya yang sesak kecil dan susah dimasuki. Saudara-saudari yang terkasih, menjawab pertanyaan ini, saya sebagai seorang pemandu ibadat, seorang pewarta Injil tidak dapat menjawabnya dengan pasti. Karena saya juga belum pernah ke sana dan belum pernah melihat langsung pintu surga itu. Dan kalau melihat ilustrasi-ilustrasi gambar surganya Katolik, memang besar ya. Tapi kenapa Yesus bilang pintunya sesak? Yang artinya pintunya sempit. Yang artinya ya nggak semua orang bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya, bisa percaya bisa enggak. Pintu surga itu memang besar.
Tapi nggak semua orang bisa masuk ke sana. Jadi pintunya itu terlihat sesak. Dan kita mesti antri dan diminta berjuang untuk melewatinya. Dan satu lagi yang kontroversial adalah pernyataan Yesus. Nggak semua orang yang mengenal makan dan minum bersama Yesus, makan dan minum tubuh Kristus. Nggak semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, atau nggak semua orang yang mengikuti Kristus, dan nggak semua orang yang datang ke gereja bisa masuk ke surga. Sungguh kenyataan yang menyakitkan ketika semua orang percaya dan meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya pintu keselamatan. Tapi nggak semua orang bisa masuk ke sana. Saya selalu mengibaratkannya begini. Tuhan telah memberi kita keselamatan dengan menebus dosa-dosa kita. Kita semua telah menjadi bersih dan layak memperoleh keselamatan. Kita telah mendapat tiket terusan untuk masuk ke surga. Cuma yaitu, manusia ini kadang udah diberi pintu keselamatan, jalan yang lurus dan benar, tapi tidak mencukurinya. Kita sendirilah yang berbelok dan menjauhi Tuhan. Ibarat kita punya rumah, Tuhan telah datang dan membersihkan seluruh rumah kita itu menjadi bersih, putih dan wangi. Tapi kalau kita nggak rawat, kita mengotori rumah itu, membuang sampah sembarangan dan sebagainya, maka rumah itu juga akan menjadi kotor dan gelap. Dan satu lagi yang bisa saya simpulkan, pintu surga itu sesak dan kecil, cuma kelihatannya saja. Karena faktanya kalau kita bandingkan pintu surga dengan pintu neraka jauh lebih besar daripada pintu surga. Dan tentu saja lebih mudah masuk ke sana. Kenapa? Karena pintu neraka jauh lebih enak, lebih menggoda, dan lebih mudah masuk ke sana. Karena setan itu tahu benar kelemahan manusia. Dan setan itu punya cara yang luar biasa untuk menggoda kita. Mereka tahu kelemahan manusia, yaitu manusia senang kalau dikasih kesenangan yang bersifat instan, hal yang manis, hal yang nikmat, enak, nyaman, dan sebagainya. Dan kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa, walaupun tahu ini adalah hal yang jahat? Jawabannya ya karena dosa itu enak. Itulah sebabnya kenapa orang muda bisa menghabiskan waktu di depan HP-nya. Nonton YouTube, main game, TikTok, Instagram, Facebook selama berjam-jam. Dan merupakan hal-hal lain yang seharusnya dikerjakannya. Karena hal-hal ini membawa kesenangan. Untuk para pasangan suami atau istri, kenapa sih ada orang yang sudah tahu bahwa tidak setia kepada pasangannya, pada istri atau suaminya, selingkuh adalah hal yang sangat melukai pasangan, sangat merusak rumah tangga, tapi tetap dilakukan? Karena jawabannya ya karena berzina itu enak dan membawa kenikmatan duniawi. Untuk para pejabat, pemerintah, menteri, DPR, dan sebagainya, kenapa sih mencuri, korupsi, menarik pajak besar, dan tunjangan itu tetap dilakukan? Walaupun dia sudah tahu tindakannya itu akan merugikan banyak orang, menyengsarakan rakyat. Jawabannya karena hal ini memberikan kekayaan secara instan, kebahagiaan duniawi. Siapa yang nggak mau dengan kekayaan instan? Siapa yang nggak mau dengan solusi instan terhadap permasalahan dunia? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pintu surga sesak, sempit, atau lebar, menurut saya cuma masalah perspektif saja. Cuma masalah sudut pandang saja. Tapi dari bacaan Injil ini kita tahu bahwa sebagai orang Katolik kita tidak serta-merta langsung masuk surga. Tidak ada jaminan yang mengatakan kita masuk surga.
kita semua memang mendapatkan keselamatan, anugerah dan berkat yang luar biasa, yang mungkin tidak dimiliki oleh agama lain. Tapi bagaimana melewati pintu itu? Itu urusan lain. Kita tetap harus berjuang untuk melewati pintu yang sesak itu. Kita yang seharusnya mendapatkan privilege harusnya bersyukur dan mempertahankannya sehingga kita bisa melewati itu semua. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, mari kita tidak berfokus pada lebar atau sempitnya pintu. Tapi mari kita berfokus pada cara untuk melewati pintu itu. Mari kita sama-sama berjuang melewati pintu yang sesak itu. Dan semoga Allah memberikan kerahiman dan belas kasihannya agar kita bisa melewati pintu keselamatannya. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.